いけど時間は消させない。変身変身変身変身。 Oke cuy, selamat datang di channel seputar Tokusatsu. Kali ini kita akan bahas aktor Kamen Rider Den-O, yaitu Takeru Sato. Lebih tepatnya film yang Mimin rekomendasikan yang dibintangi Takeru Sato beserta penjelasannya. Sudah pasti ya, ada film apa yang pemerannya ada di serial Tokusatsu, pasti Mimin tonton. Oke, lanjut saja kita ini. Yang pertama, The Liar and His Lover. Kanojo wa uso o aishi sugiteru, alias si pembohong dan kekasihnya. Film ini terbit di tahun 2013 silam cuy. Film ini bercerita tentang kisah cinta seorang komposer atau pencipta lagu Aki Ogasawara yang berumur 25 tahun dengan seorang gadis SMA bernama Riko Koeda. Aki ini dulu merupakan member grup band terkenal Crude Play, tapi karena ada alasan tertentu, tepat sebelum grup band ini rekaman, ia memilih mundur dari grup tersebut dan memilih menjadi pencipta lagu untuk grupnya itu dengan memakai nama Soichiro Takagi, nama produser musik mereka. Crude Play ini terdiri dari cowok-cowok ganteng yang tentu saja hal itu membuat mereka disukai para gadis-gadis. Lagu mereka selalu menjadi nomor 1 di chart tangga lagu Jepang. Aki, sang komposer ini mencintai seorang aktris penyanyi wanita yang sangat cantik bernama Mary. Tapi sayangnya ia dimanfaatkan oleh Mary hanya untuk menciptakan lagu untuknya. Mary sebenarnya sangat mencintai Aki, tapi ia lebih memilih produsernya dan sekaligus produser sama seperti Crude Play, Soichiro Takagi. Akhirnya Aki mengetahui hubungan gelap antara Mary dan Pak Soichiro ini. Saat batas kesabaran Aki habis, Aki mencoba melampiaskannya dengan seorang gadis. Saat Aki bermain dengan mainan pesawatnya, lalu ia bersenandung sebuah lagu dan ia bertemu dengan Riko, seorang gadis yang potongan rambutnya seperti Chrome alias jamur. Dengan trik rayuan gombal cowok, saat berpapasan dengan Riko, ia mengatakan, "Apa kau percaya pada cinta pandangan pertama?" Riko terkejut dengan ungkapan cinta pada pandangan pertama Aki. Tapi yang sebenarnya menyentuh hati Riko saat itu adalah senandung lagu yang Aki senandungkan itu. Riko pun langsung menerima cinta Aki dan mereka pacaran. Aki adalah cinta pertama Riko. Riko ini fans beratnya Crude Play. Suatu hari Aki cerita pada Riko kalau ia membenci penyanyi wanita dan ia trauma mendengar seorang wanita bernyanyi. Tanpa diketahui Aki, Riko sebenarnya vokalis sebuah grup band yang nanti akhirnya bernama Mas & Co. Nama Mas diambil dari bentuk kepala Riko yang seperti jamur itu. Mas & Co terdiri dari 3 sahabat, Yuichi Kimijima, Yu-chan, Sota Kamazaki atau Shou-chan, dan tentu saja Riko. Mereka bertiga semua bermain gitar dan Riko yang bernyanyi. Yu-chan sebenarnya mencintai Riko, tapi ia tak berani mengungkapkannya, jadi ia sering cemburu sama Aki. Aki yang pertama-tama hanya berpura-pura menyukai Riko, apakah akhirnya ia akan benar-benar menyukai Riko atau kembali pada Mary? Masalah lain yang muncul adalah saat Riko dan teman-temannya ditawari rekaman oleh produser Soichiro. Nah, bagaimana kalau Aki tahu kalau Riko ternyata seorang penyanyi? Dan bagaimana kalau Riko tahu bahwa Aki adalah seorang komposer lagu Crude Play fans beratnya itu? Oke, kita lanjut yang kedua guys. Yang kedua ada Bakuman. Bakuman menjadi salah satu film yang berhasil merajai box office Jepang pada minggu pertama sejak tanggal rilisnya, yaitu 3 Oktober 2015 lalu. Film live action ini disutradarai Hitoshi Wan. Ini merupakan adaptasi dari manga karya Tsugumi Ohba dan Takeshi Obata dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang 2 orang sahabat yang bekerja sama dalam membuat manga dengan target diserialisasikan oleh Weekly Shonen Jump.
Dua orang sahabat ini yaitu Mori Takamashiro alias Takeru Sato dan Akito Takagi alias Ryonosuke Kamiki. Awalnya Mori Takamashiro sama sekali tidak ingin menjadi seorang artis manga seperti pamannya. Namun kondisi mulai berubah begitu ia bertemu dan jatuh cinta pada seorang gadis. Gadis itu memiliki mimpi menjadi seorang aktris suara dan ia berusaha untuk mencapai impiannya tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka bisa menikah setelah mereka berhasil mewujudkan impian mereka. Dari sana, Mori Takamashiro yang awalnya tidak ingin menjadi seorang mangaka justru menganggap bahwa impian dan keinginannya sebenarnya adalah bisa menerbitkan sebuah manga. Maka ia pun mulai memperjuangkannya. Ia bekerja sama dengan temannya Akito Takagi untuk menerbitkan manga pertama mereka. Entah apakah kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh dua orang pembuat manga Bakuman sendiri atau tidak. Yang jelas film ini sangat direkomendasikan, terlebih bagi kamu yang suka dan ingin menjadi mangaka. Terlebih lagi, pencipta serial One Piece Eiichiro Oda juga memberikan pendapat positif mengenai film ini. Seperti dilansir dari OnePiecePodcast.com, Eiichiro Oda mengungkapkan bagaimana kesannya terhadap film Bakuman live action ini. Sebuah film yang harus ditonton karena kerealistisannya. Film ini dengan sangat baik menampilkan proses pembuatan manga hingga rivalitas antara mangaka yang mana membuat film ini begitu unik. Eiichiro Oda mangaka. Bikin penasaran bukan? Tapi ternyata Bakuman ini tidak hanya live actionnya loh. Bakuman juga diadaptasi dalam bentuk anime dengan jumlah 3 season, sehingga kamu juga bisa menikmati serial Bakuman ini dalam bentuk manga, anime, dan live actionnya juga. Oke, kita lanjut nomor 3 guys. Nomor 3 ini ada Ajin. Ajin berfokus pada cerita seorang anak muda yang bernama Kei Nagai. Setelah mengalami kecelakaan akibat tertabrak truk, hidupnya pun berubah. Kei menyadari bahwa dirinya adalah seorang Ajin, manusia abadi yang dapat bangkit kembali dari kematian. Akibatnya, dia pun diburu dan dinyatakan sebagai spesies berbeda dari manusia. Identitasnya yang sudah terungkap membuat Kei tidak lagi bisa menjalani kehidupan normal. Kemudian Kei berhasil ditangkap dan dijadikan subjek eksperimen oleh para ilmuwan. Ajin adalah sosok manusia abadi, mereka kebal terhadap kematian. Hal tersebut menjadi perhatian publik di seluruh dunia. Berkedok fasilitas penelitian terhadap Ajin, pemerintah Jepang melakukan eksperimen keji terhadap para Ajin. Salah satu korbannya adalah Kei Nagai alias Takeru Sato yang mengalami kecelakaan, namun ternyata tubuhnya pulih dan dia kembali hidup. Sato yang diperankan Go Ayano merupakan Ajin dan juga teroris yang membebaskan Kei dari penyiksaan. Namun Kei menolak bergabung dengan Sato yang berencana melakukan pembunuhan massal terhadap manusia. Teror kelompok pro Ajin di Jepang dan upaya pemerintah menangani serangkaian serangan tersebut menjadi menu utama film ini. Film ini didominasi oleh adegan aksi yang cukup melelahkan dibanding dengan CGI yang ala kadarnya. Manusia abadi yang tidak bisa mati terdengar seperti karakter dalam Blade of Immortal. Namun efek realitas adegannya masih kalah jauh dibanding film tersebut. Meskipun begitu, adegan aksinya cukup menarik karena selain menjadi abadi, para Ajin juga mampu memunculkan sosok makhluk pelindung yang disebut IBM yang hanya bisa dilihat oleh sesama Ajin. Asecu OP battle antara Ajin dan IBM menjadi satu aksi yang menghibur. Film ini hanya terfokus pada bagaimana Kei Nagai menyesuaikan dirinya sebagai seorang Ajin, lalu berjuang untuk melawan Sato dan komplotannya. Dua tokoh ini mendapat sebagian besar dari porsi film ini. Dalam film ini, Kei Nagano diceritakan sebagai seorang yang dingin terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan sang adik, Eriko. Sangat perhitungan dalam bertindak serta memikirkan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Takeru Sato bermain dengan baik, membawakan karakter tersebut. Di nomor 4 ada Inuyashiki. Hiro yang diperankan Takeru Sato adalah seorang remaja yang tengah bimbang. Kehidupannya tak kunjung membaik meskipun ia punya niat baik membantu ibunya. Hiro pun di sekolah dikenal sangat pendiam. Sementara itu, Ichiro Inuyashiki yang diperankan Noritake Kinashi merupakan seorang pria sepuh yang merasa sendiri di tengah keramaian keluarganya. Pekerjaan pun menjadi entah berantah dan hanya punya satu teman dalam sisa hidupnya, yaitu seekor anjing Inu bernama Hanako. Keduanya dipertemukan di sebuah taman dan yang kemudian tiba-tiba menjadi terang benderang karena cahaya sinar dari langit. Tidak ada yang berganti dari kehidupan Inuyashiki dan Hiro. Keduanya masih terlibat dalam masalah sehari-hari mereka. Namun pada suatu pagi, Inuyashiki tidak bisa merasakan sup yang dimakannya di pagi hari. Sementara itu, Hiro justru sebaliknya. Dirinya antusias dengan kemampuan baru yang dimilikinya. Dirinya pamer dengan teman sekolahnya Ando bisa menghidupkan mesin hingga menembakkan peluru hanya dari jari-jarinya. Merupakan kekuatan baru yang didapatkan Hiro.
Namun, tekanan hidup membuat Hiro melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, mulai dari membunuh satu keluarga, mengacaukan hidup satu keluarga miskin, dan membuat ibunya bunuh diri. Di satu sisi, Inuyashiki masih tidak percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Sembari mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya, Inuyashiki justru membantu banyak orang. Namun, sebuah kejadian mengerikan terjadi pada Shinjuku di Jepang. Hiro membuat dirinya harus menghabisi hampir separuh penduduk yang tengah berada di Shinjuku. Di tengah-tengah padatnya Shinjuku, Hiro kemudian satu persatu membunuh orang-orang tidak bersalah. Pemerintah Jepang panik, butuh seseorang yang mampu menghancurkan kekuatan yang dimiliki Hiro. Siapa yang bisa melawan Hiro? Sebuah pertempuran seru akan terjadi di Shinjuku melalui film Inuyashiki. Aksi yang ditampilkan dalam pertempuran film ini juga sangat menarik. Selain menggunakan teknologi CGI yang memukau, hampir semua adegan aksi ditata dengan baik dan rapi. Begitu pula dengan kedalaman karakter utamanya. Bahkan pertarungan antara Hiro dan Inuyashiki dengan adegan di luar atmosfer bumi seperti mengiring penonton pada aksi beberapa superhero DC dan Marvel. Hiro yang diperankan oleh Takeru Sato terasa pas memainkan peran antagonisnya. Karakter yang dingin dan pendiam namun punya naluri membunuh yang luar biasa adalah sebagian cerita yang tersimpan dalam karakter ini. Bahkan sesekali Hiro terlihat seperti Joker namun dengan menggunakan sebuah senjata. Sementara itu karakter Inuyashiki pun terasa cukup pas karena seorang pria tua, galau dan mudah terkejut berhasil dimainkan dengan apik. Tidak jarang di awal film karakter ini membuat beberapa penonton tertawa terpingkal-pingkal dengan kejenakaannya. Di nomor 5 ada $1 Million Man. Saudara laki-lakinya Kazuo yang diperankan Takeru Sato menghilang, meninggalkan hutang dan terpaksa Kazuo sendiri yang harus melunasinya sebagai saudara kandungnya. Untuk melunasi hutang saudara laki-lakinya, Kazuo bekerja di perpustakaan pada siang hari dan bekerja di pabrik roti pada malam hari. Istri dan putrinya pun segera meninggalkannya. Film ini bercerita tentang Kazuo yang tiba-tiba mendapat kupon lotre dari hasil tiket keberuntungan yang diberikan si nenek, dan akhirnya angka di lotre tersebut keluar sehingga Kazuo mendapatkan hadiah uang senilai 300 juta. Setelah itu dia bingung mau diapakan uang tersebut, bagaimana cara memakainya. Kemudian dia menghubungi sahabat waktu kuliahnya dulu, Tsukumo, untuk meminta saran. Namun setelah perayaan kemenangan, Tsukumo pergi membawa uang tersebut. Kazuo mulai mencari-cari kemana sahabatnya pergi membawa uangnya. Kazuo pun menemui satu persatu orang yang dulu pernah bekerja bersama Tsukumo, dan disinilah dia bertemu orang-orang yang menarik. Oke, yang terakhir ada Rurouni Kenshin. Sebenarnya Rurouni Kenshin ini diperankan Takeru Sato dulu dimulai dengan live action pertamanya di 2012 silam. Rurouni Kenshin The Final atau di Indonesia lebih dikenal dengan Samurai X merupakan film live action yang berasal dari Jepang. Seri terakhir Rurouni Kenshin ini sudah dirilis pada 23 April 2021 kemarin. Diketahui tahun ini Rurouni Kenshin akan dikeluarkan dalam 2 buah film. Pertama adalah Rurouni Kenshin Saisuso The Final dan Rurouni Kenshin Saisuso The Beginning. Kedua film ini awalnya direncanakan dirilis pada tahun 2020, tepatnya 3 Juli untuk The Final serta 7 Agustus untuk The Beginning. Namun karena adanya pandemi COVID-19, maka penayangannya di Jepang terpaksa ditunda hingga 23 April 2021 kemarin. Sama seperti serial sebelumnya, film Rurouni Kenshin The Final ini akan mengisahkan tentang Kenshin Himura yang diperankan Takeru Sato yang merupakan seorang pendekar pedang legendaris. Usai restorasi Meiji, Kenshin memilih untuk berhenti membunuh dengan pedangnya. Kenshin lantas memilih untuk hidup damai dengan mengelola sekolah ilmu pedang di desa. Ia harus hidup dengan menyesuaikan diri di zaman Jepang yang serba modern, di mana samurai hanya tinggal sejarah saja. Kenshin yang merasa berdosa dulunya karena sering membunuh orang, kemudian bersumpah untuk menebus dosanya dengan cara menolong yang lemah tanpa harus membunuh siapapun. Namun ternyata di sana telah banyak hal yang berubah. Salah satunya adalah dengan hancurnya sebuah restoran bernama Akabeko yang merupakan tempat makan favorit Kenshin Himura. Selain itu, Kenshin Himura juga menemukan catatan bertulisan Jinchu di sana. Pada film Rurouni Kenshin The Final kali ini, nantinya akan menampilkan art Jinchu dan akan memperkenalkan penjahat baru bernama Enishi atau Arata Machikenyu, dan The Beginning akan menampilkan kisah-kisah Kenshin Himura di mana mereka mendapatkan bekas lukanya X yang melegenda. Selain mengisahkan tentang Kenshin, pada film ini juga diperkenalkan Kasumi Arimura sebagai Tomoe Yukishiro, istri dari Kenshin yang kesehariannya berperan sebagai Batosai.
Oke guys, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah menonton. Jika ingin download filmnya silahkan cari di Mbah Google ya. Kami tidak menyediakan link download, jadi searching aja di Mbah Google filmnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.